Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pendengar semua, selamat datang di podcast sejarah kita. Hari ini kita akan membahas sebuah perjalanan panjang yang sangat menarik, yakni proses masuknya Islam ke Indonesia. Untuk menemani kita, sudah hadir narasumber kita. Assalamualaikum, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik sekali. Terima kasih sudah mengundang saya. Ini topik yang sangat kaya dan penting untuk kita pahami bersama. Betul sekali. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai perjalanan sejarah ini. Banyak orang sering bertanya, sebenarnya bagaimana sih Islam pertama kali bisa sampai ke Indonesia? Apakah ada rombongan besar yang datang khusus untuk berdakwah? Nah, ini menarik sekali. Islam tidak datang lewat penaklukan atau peperangan. Justru lautanlah yang menjadi pintu masuknya. Kalau kita bayangkan, Nusantara berabad-abad lalu, yang kita lihat adalah lautan luas, kapal-kapal berlayar, dan angin sebagai penggerak. Indonesia saat itu sangat dikenal dengan kekayaan rempah-rempah. Karena itu, para pedagang dari Arab, Persia, dan Gurajat berdatangan. Jadi, jalurnya lebih ke perdagangan, bukan ekspedisi khusus. Ya, betul. Para pedagang muslim ini sudah ada di Nusantara sejak abad ke-7. Tapi, pengaruh kuatnya masih terasa antara abad ke-11 sampai ke-13. Yang membuat mereka tidak diterima bukan karena paksaan, melainkan akhlak mereka. Di pasar mereka dikenal jujur, tidak menipu, menepati janji, dan sangat bersahabat. Banyak masyarakat lokal yang justru tertarik pada sikap mereka dulu, baru kemudian belajar agama. Lalu, kapan mulai muncul tokoh-tokoh dakwah yang benar-benar menetap di Nusantara? Setelah hubungan perdagangan semakin kuat melalui datangnya ulama dan pendakwah yang menetap, seperti menikah dengan penduduk lokal dan menjadikan bagian dari menjadi bagian dari masyarakat. Di Jawa misalnya kita mengenal Wali Songo, 9 tokoh besar yang kontribusinya sangat luar biasa. Wah, ini tokoh-tokoh yang sangat terkenal ya. Bisa dijelaskan sedikit? Tentu, ada Sunan Kalijaga yang berdakwah lewat seni budaya seperti wayang dan tembang. Ada juga Sunan Bonang yang mengenalkan tembakis tembaga berisi agama Islam, ajaran agama Islam. Ada juga Sunan Ampel yang mendirikan pesantren pertama di Indonesia. Yang istimewanya, mereka tidak menghapus budaya lokal. Mereka merangkul, mengelola, dan menjadikan media dakwah. Inilah sebabnya Islam Indonesia tumbuh dengan damai. Jika dakwahnya berkembang pesat, pastinya ada kerajaan-kerajaan Islam yang akhirnya berdiri ya? Betul sekali. Salah satunya yang paling awal adalah Samudra Pasai di Aceh. Di sini mata uang yang mereka pakai sudah tertulisan kalimat tauhid. Raja-raja dikenal alim dan dekat dengan ulama. Kemudian ada kerajaan Demak di Jawa, dipimpin oleh Raden Patah. Ini pusat dakwah yang sangat besar. Setelah itu muncul kerajaan-kerajaan seperti Banten, Ternate Tidora, dan Goa Talo yang ada di Makassar. Kerajaan-kerajaan ini bukan hanya kuat seperti politik, tetapi juga pendukung penuh penyebaran Islam melalui pembangunan masjid, pengiriman ulama ke daerah-daerah. Satu hal yang banyak membuat orang penasaran, kenapa Islam bisa berkembang begitu cepat dan damai di Indonesia? Oh, di sini ada beberapa alasannya. Yang pertama, dakwah yang lembut, tidak memaksa, tidak menekan, semuanya lewat contoh akhlak. Yang kedua, ada akhlak perdagangan muslim itu sendiri. Sikap jujur, amanah, yang membuat masyarakat itu simpati. Yang ketiga, ajaran Islam, sederhana dan mudah dipahami. Yang keempat, ada jaringan perdagangan internasional yang mempercepat penyebaran informasi. Dan yang terakhir, ada peran besar para raja. Bila raja memeluk Islam, masyarakat pun ikut belajar. Dengan kombinasi ini, Islam masuk tanpa peperangan, tetapi dengan keteladanan. Kalau kita lihat kehidupan sehari-hari saat ini, jejak kedatangan Islam itu masih kerasa ya? Sangat terasa. Kita punya pesantren, sebuah model pendidikan khas Indonesia. Ada aksara Arab Pegon yang digunakan untuk menulis bahasa Jawa dan Sunda. Arsitektur masjid seperti Masjid Agung Demak yang menunjukkan perpaduan Islam dan budaya lokal. Seni-seni seperti rebana, hadroh,
qasidah hingga tradisi seperti tahlilan, maulidan, dan pengajian. Ini bukti bahwa Islam bukan hanya hadir sebagai agama, tetapi menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Luar biasa, penjelasannya sangat lengkap dan menenangkan. Kita bisa melihat bahwa Islam hadir di Nusantara bukan sebagai penakluk, tetapi sebagai tamu yang membawa akhlak dan kebaikan dari lautan, dari perdagangan, dari para wali dan para raja yang bijaksana. Terima kasih banyak kepada narasumber kita atas penjelasannya. Sama-sama, semoga cerita sejarah ini bisa memberikan kita pemahaman yang lebih utuh tentang jati diri bangsa. Baik pendengar semua, terima kasih sudah mendengarkan episode hari ini. Sampai bertemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.